Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih yang akan membahas tentang infak dan sedekah. Sebelum infak dan sedekah Bapak lanjutkan, dengarkan Bapak membaca satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keterangan infak bersedekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabith ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang infak. Infak menurut bahasa artinya adalah menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan infak menurut istilah Islam adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita banyak harta atau kelebihan harta, di desa kita ada pembangunan masjid, hendaknya kita berinfak untuk pembangunan masjid tersebut. Infak kita kepada pembangunan masjid itu termasuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukum infak. Hukum infak ada dua, yaitu wajib, yang kedua sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, dan lain-lain. Ada kafarah atau tebusan, ada nazar atau janji. Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, menolong anak yatim, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab shadaqah, ya, derma atau pemberian. Sedangkan menurut istilah sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan yang berupa harta atau yang lainnya. Hukum sedekah adalah sunnah. Manfaat sedekah: 1. Menghindarkan murka Allah dan menolak balak atau bencana, sebagaimana sabda Nabi, as-sadaqatu daf'ul balak, atau qala yang lain, as-sadaqatu tadfa'ul balak. Sedekah dapat mencegah terjadinya bencana. Yang kedua adalah memanjangkan usia. Memanjangkan usia mungkin di sini adalah dikenang. Jadi meskipun orang yang sedekah sudah tidak ada, mungkin namanya masih dikenang, jasanya masih dikenang, ya. Contoh, mungkin ada seseorang yang membangun masjid, mungkin akan disebut secara terus-menerus selama masjid itu ada, ya. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Sedekah dapat mempererat tali persaudaraan dan menghindarkan perpecahan atau permusuhan.
Selanjutnya, menghilangkan sekat batas kaya dan miskin. Dengan bersedekahnya orang kaya, maka orang kaya tersebut tidak akan tidak akan membatasi dirinya untuk bergaul atau berjumpa dengan orang miskin. Jadi hubungan antara si kaya dan miskin semakin erat. Selanjutnya, memperlancar pembangunan fasilitas umat. Seandainya satu kampung atau satu desa ada pembangunan masjid, kemudian penduduknya tidak ada yang mau bersedekah, maka pembangunan tersebut mungkin lambat atau lama sekali. Jika penduduk tersebut, suatu kampung tersebut ahli sedekah, insya Allah contoh pembangunan masjid di kampung tersebut akan cepat selesai. Jenis-jenis sedekah yaitu sedekah wajib, contohnya zakat, kafarat, nazar seperti tadi. Yang kedua adalah sedekah sunnah yang biasanya kita lakukan, kita bersedekah kepada orang lain. Contohnya ada pengemis yang minta sedekah, maka kita beri sedekah. Itu termasuk sedekah yang sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Contoh, jika di suatu kampung atau suatu desa belum ada masjidnya, maka bagi yang memiliki tanah banyak atau tanah yang luas, dianjurkan untuk mensedekahkan tanahnya untuk diwakafkan atau sebagai amal jariah pembangunan masjid atau mushola. Selanjutnya, sedekah mubah, yaitu sedekah seperti hadiah atau pemberian. Mungkin anak-anak setelah disuruh ibunya atau ayahnya, kadang-kadang dikasih sedikit uang itu sebagai hadiah. Nah, itu termasuk sedekah mubah. Macam-macam sedekah. Satu, sedekah harta. Umpama dengan uang kita bersedekah ke masjid, bersedekah memberi pengemis, sedekah memberi kepada korban bencana alam, dan lain-lainnya. Sikap kita juga bisa kita lakukan untuk sedekah. Contohnya ketika kita berjalan, ada batu besar di tengah jalan, terus kita pinggirkan, kita singkirkan. Nah, itu termasuk sedekah sikap agar orang lain tidak celaka. Selanjutnya, sedekah lisan. Apa? Ucapan. Sedekah lisan atau ucapan, yaitu hendaknya perkataan kita yang baik-baik. Perkataan kita yang baik menyenangkan orang, tidak menyakiti hati orang, termasuk sedekah. Bicara sopan, membaca kalimat thayyibah, mengucapkan salam, ketemu gurunya, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Ustazah. Itu termasuk sedekah lisan. Sedekah pikiran. Mungkin anak-anak pernah diajak belajar kelompok. Kepo, ini bagaimana caranya? Ketika kita berpikir dan menemukan caranya, itu termasuk sedekah pikiran kita. Selanjutnya, sedekah tenaga. Ada kerja bakti, gotong royong, bersih-bersih parit di kampung, bersih-bersih jalan di kampung atau di desa, diajak bersih-bersih piket di kelas, itu termasuk sedekah tenaga. Terus siapa saja yang bisa kita beri sedekah? Yang terdekat dulu, yaitu saudara terdekat. Mungkin ada saudara kita yang kekurangan, maka kita wajib bersedekah kepada saudara yang terdekat. Selanjutnya, anak yatim di desa kita, di kampung kita. Kita cari anak yatim, kita beri sedekah. Tetangga dekat, mungkin ketika kita berlebihan makanan, banyak makanan atau banyak uang, ada tetangga kita yang membutuhkan makan, maka kita sedekah kepada tetangga yang terdekat. Teman, bagaimana Pak contohnya sedekah kepada teman? Mungkin ketika belajar kelompok atau ketika di kelas ada teman yang tidak membawa penghapus, kita meminjami, kita memberi, penghapusku banyak, buat kamu satu. Itu termasuk sedekah kepada teman. Akan tetapi ketika kita bersedekah,
ada beberapa sikap yang perlu dihindari, dijauhi. Umpama kita sedekah, ada sikap atau perbuatan atau kata-kata yang harus kita hindari. Satu, yaitu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya kembali. Contoh, kamu nggak ingat tak? 3 hari yang lalu kamu tak kasih penghapus. Masa saiki aku pinjam gak boleh? Nah, itu contohnya mengungkit-ungkit ya. Selanjutnya ria, pamer. Mau ngisi kotak amal masjid, uang 20.000, 50.000 atau 100.000, nggak dilipat, dilebarkan. Nah, dengan niatan supaya banyak orang yang tahu. Itu namanya ria, pamer, itu harus dihindari ya. Dalam bersedekah kita harus berniat karena Allah. Ya, itu saja sedikit penjelasan Bapak tentang infak dan sedekah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.